Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Nona Susana Dewi Wanti Sinambela. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk memulai ibadah dengan diawali dengan himne Pelkat PKP. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Bapa kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih sayang Tuhan pada malam hari ini. Tuhan boleh memberi kesempatan kami untuk kembali beribadah PKP. Biarlah Tuhan ibadah PKP malam hari ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah PKP malam hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, ampunkan dosa kesalahan kami. Kami inikan doa ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita Mazmur berbalasan. Mazmur yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3.
Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Namun sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau masuk dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Kitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan kami dapat melakukannya di dalam setiap hidup kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 18 sampai 21 yang menyatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 21. Ketika kita membaca dari ayat yang sebelumnya, penghancuran yang dilakukan oleh Adam dan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Adam dan Yesus merupakan dua pribadi yang berbeda, walaupun mereka ini sama-sama menjadi penyebab dari segala sesuatu. Adam, ia menjadi penyebab kerusakan ciptaan Allah. Adamlah yang membuat dosa ke dalam dunia ini atas pelanggarannya. Lalu sedangkan Yesus,
Tindakan yang dilakukan oleh Yesus berbeda dengan apa yang Adam lakukan. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah ia mati untuk dosa-dosa kita. Sehingga pada akhirnya Allah memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin kehidupan satu orang dapat berdampak bagi kehidupan semua orang? Lalu mengapa satu dosa Adam bisa menjadi dosa bagi semua orang? Hal inilah yang sering dipertanyakan oleh orang-orang. Mereka berkata, mana mungkin satu orang bisa menyelamatkan semua orang? Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya Allah melihat manusia secara menyeluruh. Artinya tidak melihat individu. Tapi Allah melihat umatnya sebagai satu kesatuan besar, yaitu sebagai satu suku, satu keluarga, atau satu bangsa. Sehingga kesalahan satu orang dianggap sebagai kesalahan untuk semua orang. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita. Karena itu mungkin sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita pernah lihat tawuran antara pelajar. Tawuran antar pelajar melibatkan banyak orang, banyak siswa, siswi. Dan ternyata usut punya usut. Hanya karena satu orang tersinggung, merasa sakit hati, lalu semua teman-temannya ikut-ikutan menyerang, hingga terjadilah tawuran antar pelajar yang melibatkan banyak orang. Dalam surat Roma, Paulus berkata bahwa Adam telah melakukan pelanggaran. Akibatnya, semua manusia jatuh dalam dosa. Bahkan selagi masih dalam kandungan pun, Alkitab berkata bahwa manusia sudah berdosa, sehingga layak dibinasakan. Kalau kita mengingat sejak dalam kandungan sudah berdosa. Mungkin sering juga kita jumpai ketika di dalam satu kehidupan ada seorang anak yang dilarang untuk mendekati seekor kucing atau anak kucing karena bulunya atau bakteri yang tidak diinginkan terhadap anak itu, ibunya melarang. Tapi ketika ibunya tidak ada di saat itu, si anak menggendong kucing ini. Lalu ibunya datang bertanya, apakah kamu menggendong anak kucing itu? Lalu anak yang usia masih 4 tahun ini berkata, tidak. Sang ibu tersenyum mendengar perkataan anak kecil ini. Jadi kalau kita menganalisa atau menyimak dari bacaan kita, dari kandungan kita sudah berdosa. Jadi seorang anak pun yang 4 tahun sudah berbohong terhadap ibunya. Namun syukurlah karena kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah kasih karunia Allah bagi orang yang menerimanya dengan segenap hati sebagai juru selamat. Kasih karunia Allah tentunya melebihi dosa yang menguasai hidup kita.
Di ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan mengenai pemulihan. Tuhan Yesus melakukan pemulihan atas kehancuran yang disebabkan oleh Adam. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Lalu apakah kita harus semakin berbuat dosa banyak supaya karunia Allah melimpah kepada kita? Tentu tidak ya ibu-ibu. Masa kita harus melakukan dosa terus yang banyak supaya mendapatkan karunia Allah yang berlimpah dalam hidup kita? Tidak seperti itu ya ibu-ibu. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah Allah kepada manusia lebih besar dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi masalahnya adalah kita hidup di dunia ini. Kita memang sudah menerima anugerah Allah, bahkan kita sudah percaya kepada Allah. Namun kita juga hidup dalam nafsu dosa kita, dalam kedagingan kita. Kita tahu bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Sehingga kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi terkadang tidak kuasa melawan dosa. Punya keinginan, tapi tidak berdaya untuk melawan dosa. Kadangkala kita punya komitmen, punya janji dalam hati untuk tidak mau berbohong, untuk tidak mau menjelek-jelekan orang. Pas ternyata ada peluang untuk berbohong, jadilah berbohong, jadilah berbuat dosa. Lalu pas ketemu orang yang unik, malah kita menjelek-jelekan orang itu. Jadi kedagingan kita itu yang harus kita lawan untuk tidak melakukannya. Mempunyai komitmen, mempunyai keinginan, kita harus belajar untuk menerapkannya. Walaupun susah, kita harus terus belajar. Dosa-dosa inilah yang menghalangi kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini adalah kelemahan kita yang menghalangi kita untuk hidup lebih baik dalam anugerah Allah. Kalau pada saat itu Adam dan Hawa yang gagal dalam ujian mereka di Taman Eden, tetapi Yesus berbeda. Yesus menang mengatasi pencobaan di padang gurun ketika berpuasa 40 hari 40 malam. Dan 10 perintah sebagai hukum moral berguna untuk menunjukkan bagaimana kita dapat mengasihi Allah dengan cara yang menyenangkan hatinya. Dan bagaimana kita dapat mengasihi sesama manusia dengan cara seperti kita sendiri ingin dikasihi orang lain. Hukum Allah dan kasih karunia Allah adalah pemberian ilahi pada manusia. Hukum Allah tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sumber keselamatan melalui penurutan atas hukum-hukum itu. Sebaliknya, hukum Allah adalah indikator kebenaran ilahi yang berfungsi untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan dan dosa manusia. Jadi hukum Allah adalah untuk membuat kita hidup yang lebih baik, mengingatkan
untuk kita tidak berlaku, untuk kita tidak berbuat dosa di kemudian hari atau hari lepas hari. Hukum-hukum Allah adalah rambu-rambu yang mengarahkan kita kepada Kristus. Jadi kita diajarkan terus-menerus untuk melihat atau mentaati hukum yang Tuhan beri kepada kita, untuk kita dapat lakukan supaya kita tidak jatuh terus ke dalam dosa oleh hal-hal duniawi. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus mau ingatkan serta memotivasi hidup Kristiani agar sungguh-sungguh berfungsi sebagai pengikut Kristus yang sejati, sesuai dengan arti dari sebuah Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, maka setiap orang Kristen kita wajib untuk dengan kata dan perbuatan kita pun berbuat seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Yesus mau. Yakini menampakkan wajah Kristen sesehari di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, serta menampilkan kualitas serta kasih dan dampak dari iman Kristen. Menjadi anak yang manis di tengah-tengah kita berjemaat, bermasyarakat. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan terhadap sesama untuk terus membawa berkat dan solusi. Dan ketika Tuhan memberkati kita, kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Bila hidup kita, kaum perempuan ibarat mata air tawar, melalui surat Yakobus pasal 3 ayat 11, Alkitab bilang, jadilah mata air tawar yang menghasilkan air tawar yang jernih dan menyejukkan. Jangan mengeluarkan air yang keruh dan pahit. Karena perbuatan yang tidak sinkron seperti itu adalah perbuatan Adam, bukan keteladanan Kristus. Bukan keteladanan Yesus. Bila hidup kita kaum perempuan ibarat pohon ara, kata Alkitab dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 12, di sana dikatakan, hasilkanlah buah ara yang baik, jangan menghasilkan buah zaitun. Karena apabila pohon ara berbuah zaitun, itulah gambaran Adam, bukan Yesus Kristus. Jadi ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita malam ini mengingatkan untuk kita semua agar memberlakukan hidup Kristiani kita sehari-hari tidak seperti Adam yang membawa pengaruh buruk yang karena dosanya sendiri. Jadi tidak ingin kita membawa pengaruh yang buruk di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Dosa satu orang membuat banyak orang terdampak, ikut menjadi berdosa dan mengalami maut. Kepada kita kaum perempuan Kristen diingatkan agar jadilah Kristen sebagaimana yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karya kasih-Nya membuat banyak orang
selamat dan sejahtera. Mengalami shalom dan memiliki relasi yang saling menyejahterakan, menyukacitakan. Dalam persekutuan kasih yang menyelamatkan dan menyejahterakan satu dengan yang lain. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita saat ini, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai kaum perempuan, sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang Kristiani yang manis dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari ibu-ibu kita berdoa syafaat, kita satu di dalam doa. Adalah sukacita bagi kami Bapa saat ini, kalau kami boleh bersatu hati berdoa untuk setiap gereja-gereja dan pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan telah utus dan percayakan untuk melayani dimanapun kami ditempatkan, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa terkecil sekalipun. Mari Tuhan Yesus, Engkau melengkapi, Engkau memampukan kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dengan sukacita dan tetap semangat. Di dalam kami melakukan pelayanan kami. Khususnya kami mau berdoa untuk setiap pelayanan kami di Jemaat Tugu, untuk ketiga pendeta kami yang Tuhan tempatkan di Jemaat Tugu, biarlah mereka melakukan tugas pelayanan dan tanggung jawabnya untuk lebih heran lagi di dalam pelayanan di Jemaat Tugu Bapa. Tuhan juga memberikan kesehatan dan sukacita bersama dengan keluarga. Tuhan juga memberikan kemampuan dan kesetiaan terhadap penatua, diaken, dan keenam pelkat, komisi-komisi yang ada, karyawan kantor, yayasan Yapendik, serta semua yang ada di dalam pelayanan Jemaat Tugu, untuk kami dapat melayani dengan sukacita, serta takut akan Tuhan di dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami Bapa. Sehingga kami dapat melakukannya dengan benar, dengan baik, sehingga pelayanan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat dari sektor Kaisaria sampai sektor Yerusalem, serta persekutuan yang ada di tengah-tengah Jemaat Tugu, untuk ikut serta dan mengambil bagian dalam setiap persekutuan yang ada. Mari Bapa, Engkau mendengar setiap seruan doa jemaat yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan buah hati dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan berkenan menjawab seruan doa setiap jemaat-Mu Bapa.
Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang tugas di luar kota, baik di darat, di udara maupun di lautan. Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi dalam setiap pekerjaan dan setiap langkah perjalanan hidupnya Bapa. Di dalam kesehari-harian, di dalam kehidupan berumah tangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga rindu berdoa untuk setiap kepemimpinan bangsa dan negara yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan mengutus mereka untuk memimpin setiap bangsa-bangsa ini, mari Bapa pakai mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi setiap bangsa-bangsa di tengah dunia ini. Dan saat ini kami mau berdoa untuk kepemimpinan bangsa Indonesia, di mana kami ada di dalamnya. Tuhan senantiasa memberi hikmat, kebijakan bagi pemimpin bangsa kami, baik dari kepemimpinan presiden, berserta dengan jajarannya, sampai dengan tingkat RT. Mari Tuhan Yesus, Tuhan melengkapi mereka, untuk mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak mementingkan pribadi atau golongan tertentu. Tapi berikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak, memberikan keadilan yang sama, serta dapat memberikan kesejahteraan yang sama bagi bangsanya dan bagi rakyatnya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami saat ini juga rindu berdoa untuk setiap mereka, setiap saudara-saudara kami yang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah, baik mereka yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa menjamah setiap obat, setiap dokter, suster, maupun keluarga yang merawatnya, hingga di dalamnya ada kesembuhan, kesehatan melalui semua itu. Mereka senantiasa mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh nyata, yang boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang terkena musibah bencana alam, serta bagi mereka yatim piatu, janda duda lanjut usia. Dan untuk mereka semua Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, kemampuan, untuk dapat melewati masa-masa sukar mereka Bapa. Kami percaya Engkau yang mengetahui hidup setiap kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa, harapan, dan seruan kami. Dan kami percaya juga Engkau yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan setiap orang-orang sakit yang menderita di tengah-tengah jemaat kami, baik di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Kami mau serahkan itu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap pengurus pelkat kaum perempuan di GPIB Jemaat Tugu Bapa. Mari Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa memberikan mereka tetap setia, penuh sukacita dan saling bergandengan tangan dalam pelayanan mereka, di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan dan telah Tuhan utus untuk melakukan pelayanan di jemaat-Mu Bapa. Khususnya di dalam kepengurusan mereka, untuk mereka melakukan pelayanannya dengan baik dan benar sampai akhir masa jabatan mereka Bapa. Biarlah mereka untuk senantiasa Tuhan berkati dalam pelayanan mereka maupun berserta keluarga. Tuhan senantiasa memberkatinya Bapa. Memberkati di dalam pekerjaan mereka,
Sehingga melalui semua itu mereka senantiasa mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan, pertolongan serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah doa kami Bapa yang menjadi kerinduan dan permohonan kami, yang kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan inilah doa menjadi ungkapan syukur kerinduan kami yang kami bawa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masuk ke dalam pencobaan, karena umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17-18 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan, mari berdiri untuk berdoa persembahan pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Kembali Bapa, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih untuk persembahan pada malam hari ini. Bapak, biarlah persembahan pada malam hari ini boleh menjadi penyaluran berkat untuk gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan pada malam hari ini. Inilah doa syukur kami Bapa, kami naikkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk. Warta Pelkat pada malam hari ini. Kami atas nama pengurus Pelkat PKP dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Penatua Nona Susana Dewi Wati Sinambela sebagai pemberita firman pada ibadah PKP saat ini. Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKP secara virtual pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri.
Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.